Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Kita manusia selalu berjuang agar berada dalam keadaan sehat. Kita berusaha dengan segala cara agar seluruh bagian tubuh kita tetap terjaga dengan baik dan sehat. Salah satu organ tubuh yang penting bagi kita adalah sepasang mata kita. Tak jarang, karena faktor-faktor tertentu, mata seseorang menjadi buta atau tidak dapat melihat lagi. Apakah sahabat jelajah Alkitab tahu bahwa di dalam Alkitab terdapat tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kebutaan semasa hidupnya? Penasaran dengan tokoh-tokoh tersebut? Ayo, kita jelajah Alkitab dan temukan jawabannya. Dalam jelajah Alkitab kali ini, kru berhasil temukan 7 tokoh Alkitab yang menjadi buta. Penasaran dengan ke-7 tokoh itu? Ayo, tetap tonton video ini sampai akhir. Tokoh pertama adalah Ishak. Kita bisa temukan rujukan kitab sucinya, Kejadian bab 27 ayat 1. Ishak yang telah menjadi tua, lalu kemudian matanya menjadi kabur dan tidak dapat melihat lagi. Tokoh kedua adalah Nabi Ahia atau Ahijah. Sama halnya dengan tokoh Ishak, Nabi Ahia oleh karena usia tua, matanya menjadi kabur dan tidak dapat melihat lagi. Tokoh ketiga adalah Tobit. Dalam Tobit bab 2 ayat 10 tertulis seperti ini. Saya tidak tahu bahwa di tembok itu, tepat di atas saya, ada burung pipit. Kotorannya yang masih hangat jatuh ke dalam mata saya. Kemudian timbul lapisan putih pada mata saya. Saya menemui dokter, seorang demi seorang. Tetapi semakin diobati, semakin rabun mata saya. Sehingga akhirnya saya menjadi buta sama sekali. Demikianlah kejadian sehingga mata Tobit menjadi buta. Tokoh yang keempat adalah Samson. Dalam Hakim-Hakim bab 16 ayat 21 tertulis, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Samson menjadi buta oleh karena perbuatan orang Filistin yang mencungkil kedua matanya. Tokoh yang kelima adalah Raja Zedekia. Raja Zedekia merupakan raja terakhir dari kerajaan Yehuda Selatan. Dalam 2 Raja-Raja bab 25 ayat 7 tertulis, Raja Nebukadnezar membutakan Raja Zedekia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya.
Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Raja Zedekia dibutakan oleh karena perbuatan Raja Nebukadnezar. Keenam adalah Saulus. Dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 8 tertulis, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke dalam Damsyik. Kita tahu, Saulus berusaha untuk menangkap orang-orang Kristen dan menganiaya mereka. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan perjumpaan itulah yang membuat Saulus menjadi buta matanya, dan itu menjadi awal pertobatannya dan keinginannya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tokoh yang ketujuh adalah Elimas. Nama lain Elimas adalah Bar Yesus. Elimas dikenal sebagai tukang sihir dan juga nabi palsu. Dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 11 tertulis, "Sekarang lihat, Tuhan akan menghukum engkau. Kau akan menjadi buta sampai kau tidak dapat melihat cahaya matahari lagi sementara waktu." Saat itu juga, Elimas merasa ada kabut yang hitam menutup matanya, sehingga ia berjalan meraba-raba mencari orang untuk menuntunnya. Demikianlah ketujuh tokoh yang mengalami kebutaan semasa hidupnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang isi Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.